tirai teater terbuka lebar, sebuah permulaan yang dramatis dan menjanjikan. Kota kacau balau, bangunan menari dengan absurditas yang nyata. Simbol misterius, topeng badut manusia berputar perlahan dalam kegelapan. Negeri absurd di mana logika mengambil cuti panjang dan tak berujung. Assalamualaikum, selamat malam dulur-dulur kabeh. Kembali lagi di podcast Ngopi Bareng Satir, tempat di mana kita ngeteh sambil nyeletuk. Tapi nyeletuknya nengna. Iya bener banget Kang. Kadang nyeletuk itu lebih jujur daripada rapat koordinasi 5 kali, tapi hasilnya cuma spanduk. Nah, malam ini kita bahas topik yang bikin kepala ngebul tapi lucu. Ruwetnya birokrasi di daerah. Weh, ini topik panas Kang. Aku aja sampai kemarin hampir daftar lomba sabar gara-gara ngurus surat keterangan usaha kecil. Loh, emang gimana Mbak? Jadi ceritanya, aku mau buka warung pecel. Cuma mau dapat izin usaha Kang. Lah ternyata yang harus aku siapkan itu kayak mau bikin pabrik roket. Pabrik roket? Serius? Iya Kang, ada formulir A, formulir B, fotokopi KTP, KK, surat keterangan domisili, surat bebas rabies. Padahal aku jualan pecel, bukan pelihara anjing. Luar biasa. Itu baru pemanasan Mbak. Nanti ujung-ujungnya pasti disuruh balik lagi besok ya Bu, yang tanda tangannya belum datang. Nah itu, aku balik besok, tanda tangan masih libur. Balik lusa yang punya stempel rapat. Balik seminggu lagi, katanya sistemnya maintenance. Padahal kayaknya yang rusak bukan sistem, tapi semangat melayani. Kena banget Mbak. Di daerah tuh kadang pelayanan publik kayak lomba estafet. Dari meja 1 ke meja 2, lalu ke meja 3, terus balik ke meja 1 lagi. Kayak main ular tangga, tapi tiap jatuh harus fotokopi KTP dulu. Wak. Iya, terus ujungnya diminta nanti ya Bu, koordinasi dulu. Lah, aku pikir ini mau ngurus izin atau mau musyawarah pembangunan desa. Yang lucunya, spanduk di depan kantor tulisannya gede banget. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan. Tapi kenyataannya, cepat kalau kenal orang dalam. Mudah kalau bawa surat pengantar dari atas. Transparan kalau kacanya jendela dibuka. Waduh, Kang Darmo, itu satir kelas berat. Tapi iya sih, banyak yang bilang sekarang udah digital. Tapi pas kita datang, tetap disuruh bawa fotokopi 5 rangkap. Lah, ngapain komputer mahal-mahal kalau hasilnya masih pakai map coklat? Map coklat itu suci Mbak. Tanpanya berkas tak akan naik tingkat. Bener banget Kang. Kadang aku mikir kalau birokrasi di daerah itu dijadiin game, level terakhirnya bukan melawan bos, tapi nemuin pejabat yang bisa tanda tangan. Weleh. Iya. Dan kalau udah berhasil, muncul tulisan di layar. Selamat, Anda lulus dari proses berliku. Tapi serius nih Kang, kalau semua serba ribet begini, kapan rakyat kecil bisa maju? Kadang niatnya cuma mau taat aturan, malah capek duluan di meja administrasi. Betul Mbak, padahal birokrasi tuh harusnya melayani, bukan malah dilayani. Tapi ya gimana, kadang yang duduk di balik meja lupa kalau yang datang itu bukan pengganggu, tapi rakyat yang dia wakili. Aduh Kang, kalimatmu barusan tuh cocok banget buat ditulis di baliho depan kantor kecamatan. Tapi nanti takutnya disensor Mbak. Soalnya yang tersindir bisa ngerasa, ini kok kayak buat saya ya? Hihi, iya juga. Tapi ya semoga aja Kang, makin banyak pegawai yang sadar pelayanan itu bukan cuma soal tanda tangan, tapi juga tanda hati nurani. Amin. Wah, obrolan malam ini nyesek tapi bikin ketawa. Birokrasi memang ruwet, tapi kalau nggak disindir, nggak bakal berubah. Betul Kang. Jadi buat para pendengar, sabar ya kalau ngurus surat di daerah. Ingat, kunci suksesnya cuma 2, kopi dan keteguhan iman. Mantap Mbak Limbu. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu. Ngopi bareng satir. Ingat, kritik boleh, tapi tetap dengan senyum dan secangkir teh hangat dan segepok tempe mendoan.
Sampai jumpa minggu depan. Semoga birokrasi makin beres, bukan makin berlapis.